Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Ya, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesehatan. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang denah. Namun sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui arti dan unsur-unsur denah. Kemudian diharapkan kalian mampu membaca denah dan mampu menggambar denah sederhana. Kita mengenal dulu apa itu denah ya. Pengertian dari denah adalah denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Ya, di sini ada contoh denah lokasi pernikahan ya. Dengan denah kita lebih mudah untuk menemukan berbagai jenis lokasi tertentu tanpa harus bertanya kepada orang lain. Kita juga dapat mengambil kesempatan untuk membaca denah itu untuk membantu orang lain ketika seseorang bertanya kepada kita. Ini adalah pengertian dari denah. Ya. Jadi denah adalah gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Apa saja jenis-jenis denah? Denah dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu denah sederhana lalu denah desain kompleks. Denah sederhana yaitu jenis denah yang memiliki definisi denah yang telah dibuat dalam bentuk praktis dan belum dipublikasikan secara resmi. Contoh dari jenis denah ini adalah denah kelas dan denah tempat duduk siswa. Sedangkan pada jenis denah desain kompleks adalah untuk tujuan menciptakan bangunan atau lokasi dengan struktur kompleks. Salah satu contohnya adalah peta kawasan wisata Baturaden yang dibuat oleh kantor pariwisata Banyumas. Yaitu dua jenis denah, yaitu denah sederhana, kemudian denah desain kompleks. Apa saja unsur-unsur denah? Ya, ada judul denah. Itu untuk memudahkan penggunanya melihat apa sih yang diterangkan di dalam denah tersebut. Kemudian adanya gambaran umum lokasi. Denah menggambarkan detail umum lokasi atau bangunan. Ini dilakukan untuk membuat pengguna atau pembaca mudah dimengerti. Lalu selain judul denah, kemudian adanya gambaran umum lokasi, ada juga yang sangat penting sekali yaitu tanda arah utara. Kemudian ada petunjuk berupa nama. Denah tidak hanya berisi gambar tetapi juga memberi nama lokasi atau elemen dalam bangunan. Ini untuk memudahkan pengguna mengenali lokasi atau ruang. Itu adalah unsur-unsur denah. Nah, sekarang seperti tadi dijelaskan bahwa unsur-unsur denah itu ada arah utara ya. Itu berarti arah mata angin. Apa itu arah mata angin? Arah mata angin adalah petunjuk atau pedoman untuk menentukan satu arah mata angin. Jadi arah mata angin itu petunjuk atau pedoman untuk menentukan satu arah mata angin. Sedangkan arah mata angin itu merupakan pedoman untuk menentukan suatu posisi tertentu atau letak tertentu. Biasanya disebut juga dengan titik kompas. Ini kalian perhatikan ya. Arah mata angin utara, timur laut, timur tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara. Kembali lagi ya. Nah, besar sudut antara utara dan timur laut ini 45 derajat. Besar kemiringannya, kemudian antara utara dan timur itu 90 derajat. Jadi tadi antara utara dan timur laut 45, utara dan timur 90
derajat. Berarti kalau utara ke tenggara berapa? Tinggal di sini ditambah 45 lagi. Ya, ditambah 45 derajat. Jadi kalau dari utara ke tenggara itu ada 135 derajat dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, ini ada contoh denah lokasi, contoh denah rumah Rio. Ini adalah denah sederhana. Rumah Rio berada di sebelah utara Masjid Al-Ikhlas, ya. Rumah Rio berada di sebelah utara Masjid Al-Ikhlas. Dan di sini tampak pula ada SD 1 Karangampel. Kemudian di sini ada RSI Sunan Kudus. Dan ini juga ada arah mata angin. Ini adalah unsur-unsur dari denah. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh dari denah lokasi, Pasar Gede. Berada di sebelah utara Jalan Merapi. Kemudian kantor polisi berada di sebelah selatan Jalan Merapi. Lalu rumah sakit Medika berada di sebelah timurnya kantor polisi ya. Jadi yang paling penting itu kalian baca arah mata anginnya di suatu denah tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara membaca denah sederhana? Denah dapat digunakan untuk membaca atau menemukan letak suatu tempat. Di sini ada arah mata angin. Kemudian di sini yang dilingkari rumah Aditya. Ya, rumah Aditya berarti berada di sebelah timur rumah Bayu. Ada rumah Mita, rumah Jesse. Rumah Jesse berada di sebelah utara rumah Mita. Dan sebaliknya rumah Mita berada di sebelah selatan rumah Jesse. Itu cara membaca denah sederhana. Berdasarkan denah di atas dapat ditentukan letak beberapa tempat. Misal, rumah Jesse berada di sebelah selatan rumah Aditya ya. Ini rumah Jesse, ini rumah Aditya. Jadi rumah Jesse ini berada di sebelah selatan rumah Aditya. Sebelah utara rumah Mita atau timur pasar. Jadi rumah Jesse itu berada di sebelah timur pasar. Ya, itu cara membaca denah sederhana. Kita lanjut ke menggambar denah letak benda. Langkah-langkahnya yaitu kalian tentukan terlebih dahulu salah satu benda sebagai titik acuannya apa. Ya, kemudian tentukan arah mata angin pada bidang datar atau pada bidang gambar. Lalu gambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Nah, pada contoh denah yang tertera di layar monitor kalian, ini yang menjadi titik acuan itu rumahnya Adit. Ya. Kemudian di sini ada arah mata anginnya. Ingat yang atas utara. Kemudian apa ini? Selatan. Lalu ini timur. Ini barat. Ya. Kita bisa baca dari denah tersebut, puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Puskesmas, nah ini di sebelah utara rumah Adit, betul ya? Kemudian rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Lihat, rumah Adit berada di sebelah timur sekolah. Lalu rumah Adit terletak di sebelah barat laut toko roti. Itu. Jadi langkah-langkah menggambar denah yaitu tentukan salah satu benda sebagai titik acuan atau salah satu tempat ya. Kemudian tentukan arah mata angin, lalu gambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Dari denah kita dapat menentukan rute perjalanan. Rute perjalanan adalah arah jalan yang dilalui oleh seseorang saat menuju lokasi tertentu.
Kita lihat rute perjalanan dari sekolah ke rumah Adit. Dari sekolah ke rumah Adit. Ini ketika Adit pulang dari sekolah ke rumah Adit, melalui jalan Kancil, dia bergerak ke arah barat. Barat ya. Kemudian dari jalan Kancil ke arah utara. Ini tadi Kancil 2, kemudian Kancil 1 ke arah barat. Nah, rumahnya Adit ada di sebelah selatan jalan Kancil. Itu adalah cara menentukan rute perjalanan. Ya, untuk tugas kali ini kalian membuat denah lokasi rumah kalian. Ya, minimal 2 rumah di sebelah barat dan 2 rumah sebelah timur. Kemudian ada bagian utara dan selatan. Apabila rumah kalian berada di pojokan, cukup gambarkan saja yang di depan rumah kalian atau di belakang atau samping kiri dan samping kanan. Jangan lupa ada tanda ini, arah mata angin, kemudian nama-nama tempatnya. Kalian nanti tuliskan itu rumah siapa, boleh misalnya rumah teman kalian itu ya. Rumah misalnya Sari atau rumahnya Ani atau siapa ya. Kemudian misalnya di depan rumah kalian ada TK. Nah, itu kalian tuliskan, kalian gambarkan, kemudian tuliskan keterangannya di situ. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.